Seorang perempuan mualaf mengatakan bahwa ia ditawari 2 miliar oleh temannya supaya kembali menjadi orang Kristen lagi. Salam, jumpa lagi bersama saya Togi Sigalingging dalam Kristen Menjawab. Ada seorang perempuan mualaf. Kemudian dia mengatakan bahwa seorang temannya yang pemborong menawarkan kepadanya untuk balik menjadi orang Kristen lagi. Dan diberi imbalan 2 miliar. Ini buktinya. Kita tonton video berikut. Itu fantastisnya gitu. Saya bilang ke dia, 2M kayaknya cukup buat beli rumah, buat beli mobil, membuka usaha dan lain-lain. Kayaknya masih ada sisa untuk ditabung. Tentu uang segini cukup banyak ya. Lalu saya bilang ke dia, jangankan 2M, saya mobil aja tidak punya, rumah cuma sepetak, kata saya. Ya gimana, kamu gimana, mau nggak gitu. Saya bilang sama dia, saya tanya sama dia, kamu punya uang segitu? Loh, ngece ya, kowe ngece katanya. Kamu ngece sama saya. Ngece itu bahasanya sama aja, kamu meremehkan saya, merendahkan saya gitu. Kamu kan tahu saya pemain proyek, kata dia gitu. Ya memang saya tahu bahwasanya orang-orang yang bermain di proyek itu biasanya sangat mudah untuk mendapatkan uang gitu. Jadi kalau pemain proyek itu biasanya kalau dia menang tender memang yang didapatkan mungkin uangnya banyak sekali. Jadi akhirnya saya percaya sama dia gitu. Terus gimana Chris, berani nggak kamu? Dia agak mendesak saya. Saya dengan santai menjawab dengan kelakar saya gitu, ya kamu ini gimana sih, kata. Kamu bercanda, saya bilang gitu. Enggak, saya serius gitu. Akhirnya karena saya melihat sifat dia yang memang dari kita sekolah gitu, dia orangnya serius, jarang bercanda, jarang tertawa bahkan orangnya gitu. Saya akhirnya mungkin dia benar gitu. Nah akhirnya oke deh, kasih saya waktu 24 jam, kata saya. Kenapa harus kasih waktu, kata dia gitu. Loh, saya kan harus berpikir dulu gitu. Ada saja yang dijadikan orang alasan supaya mendapat perhatian. Perempuan mualaf ini mengatakan bahwa ia ditawari temannya 2 miliar. Yang penting dia balik lagi menjadi seorang Kristen. Saya sih begitu mendengar kesaksian ini sedikit geli dan tertawa. Bayangin, ditawari 2 miliar. Jumlah yang fantastis ya. 2 miliar. Seorang mualaf dihargai 2 miliar, yang penting balik lagi kepada Kristen. Sebelum kita membahas nilai uang yang begitu besar, kita harus lihat dulu. Apakah ada keuntungan bagi kekristenan kalau membayar orang yang sudah meninggalkan imannya, lalu kita bayar dengan uang lalu kembali kepada Kristen? Tentu tidak. Karena Kristen tidak pernah membayar orang atau memberi sesuatu, mengiming-imingi janji supaya orang masuk Kristen. Memang kekristenan itu adalah agama yang identik dengan kasih. Tetapi bukan berarti karena kekristenan identik dengan kasih, maka kemudian kekristenan itu membeli orang menjadi Kristen. Kalaupun benar, misalnya ditawari 2 miliar oleh temannya yang mengaku seorang pemborong itu. 2 miliar itu cukup besar, bisa dijadikan modal, menambah modal untuk proyeknya. Masa sih seorang teman mau membayar orang supaya mau balik Kristen dikasih 2 miliar? Andai itu misalnya saya kenal orang itu, saya akan mengatakan kepada dia, Anda sedang menggarami lautan. Mengapa? Karena orang yang sudah meninggalkan Yesus, bagaimanapun dia sudah mendukakan Roh Kudus, sulit bagi dia untuk kembali kepada Kristen.
kecuali lewat perjuangan yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Itu pun masih harus menunggu pembuktian. 2 miliar untuk membayar satu orang itu merupakan kerugian terbesar bagi kekristenan. Bayangin, dengan uang 2 miliar kita bisa memberitakan Injil atau mendanai pemberitaan Injil sehingga ada banyak, mungkin ribuan orang atau ratusan orang lah sudah bisa menjadi Kristen. Mana yang lebih untung? 2 miliar untuk ratusan orang atau 2 miliar untuk satu orang? Tentulah orang lebih mengatakan lebih baik menginvestasikan dana kita, investasi surgawi untuk penginjilan, daripada memberi orang-orang atau mengajak orang-orang yang sudah murtad kembali kepada Kristen. Itu omong kosong. Karena kekristenan tidak pernah membeli orang. Rata-rata mayoritas orang memeluk agama Kristen, kalau dia dari agama seberang, itu karena pertemuan pribadi dengan Yesus atau karena mujizat, bukan karena dibeli. Kekristenan tidak akan membuang duit untuk mengajak orang masuk. Karena kekristenan, menjadi Kristen itu adalah panggilan. Sekali lagi saya katakan, menjadi pengikut Yesus itu panggilan. Karena ada pertemuan pribadi dengan Yesus. Kalau Anda kemudian menjadi murtad dan meninggalkan iman kekristenan Anda, itu karena Anda tidak mengalami pertemuan secara pribadi bersama dengan Yesus. Bagi kita, orang-orang Kristen, mari kita menjaga relasi kita, menjaga komunikasi kita secara intens kepada Yesus kita, kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam, tetap kuat dalam iman. Tuhan Yesus memberkati.